kita akan membahas saham Gojek Tokopedia Tbk dengan kode saham GoTo. Untuk kamu yang baru ketemu channel ini, silahkan di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dulu untuk mendukung channel ini terus berkembang dan membantu investasi dan analisa sahammu. Analisa yang Mimin gunakan adalah analisa fundamental yang secara spesifik berfokus pada pertumbuhan profit, data transaksi, analisa histori pergerakan harga dan analisa kepemilikan lembar saham yang beredar di masyarakat. Sekilas tentang PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. GoTo adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang layanan digital. Dengan 14 anak perusahaan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Perusahaan menyediakan layanan transportasi on-demand, Gojek, e-commerce, Tokopedia, dan layanan keuangan, GoTo Financial. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, tetapi perusahaan mengakuisisi PT Tokopedia pada tahun 2021, dan bersama-sama mereka menjadi GoTo. Sampai saat ini, ada 55 juta pengguna yang menggunakan layanan yang disediakan oleh GoTo. Sejak listing di bursa pada tanggal 11 April 2022, dengan harga Rp338 per lembar saham. Sebagai salah satu perusahaan startup terbesar di Indonesia, keberhasilan GoTo listing di bursa merupakan pencapaian yang luar biasa di Bursa Efek Indonesia, meskipun harga saham GoTo turun dengan cara yang sangat mengerikan semenjak periode lock-up saham dibuka. GoTo sempat turun sampai 70% hingga video ini dibuat. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus saham GoTo ini? Mari kita simak analisa selanjutnya. Nah, kita mulai dari laporan keuangan dari awal sampai kuartal 3 di tahun 2022. Total pendapatan GoTo pada akhir 2021 sebanyak 1,1 triliun. Hingga kuartal 3 tahun 2022, naik menjadi 4,5 triliun. Dan dari rugi bersih di akhir 2021 sebesar 10 triliun, menurun menjadi 6,7 triliun pada kuartal 3 tahun 2022 lalu. Sepintas dari laporan keuangan meskipun mengalami kerugian yang fantastis, namun seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan terlihat menuju ke arah yang lebih baik dengan berkurangnya rugi bersih dari tahun 2021. Dari histori pergerakan harga, saham GoTo tidak bisa kita analisa lebih dalam, karena saham GoTo belum genap 1 tahun listing dan seperti biasa kita baru bisa lebih efektif menganalisa, apabila sudah ada data histori harga minimal 5 tahun. Lanjut ke data kepemilikan lembar saham. Dari data terbaru di bulan Januari ini, kepemilikan saham di masyarakat menjadi 62,48%, yang di awal kita semua tahu dan sudah banyak dibahas oleh YouTuber yang lain. Porsi masyarakat saat listing awalnya hanya 4% saja. Meskipun kepemilikan masyarakat meningkat secara drastis, para pendiri dan tokoh-tokoh penting Gojek dan Tokopedia seperti Bapak William Tanuwijaya CS masih memiliki kepemilikan saham, meski dengan persentase yang sangat kecil, namun mereka masih tercatat sebagai pengendali perusahaan. Selanjutnya, dari awal 4,3% saham GoTo yang bisa diperdagangkan, saat akhir Desember menjadi 95,3% saham yang sudah bisa diperdagangkan atau bisa disebut saham scriptless. Dari 62,48% saham yang dimiliki masyarakat, kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor, yaitu investor asing memiliki sebanyak 81,9%, investor institusi memiliki 10,4%, investor retail memiliki 7,7%. Yang menarik dilihat di sini adalah kepemilikan asing yang meningkat drastis saat sebelum masa lock-up dibuka, hanya memiliki di bawah 10% saja.
Dari indikator pergerakan investor besar di saham GoTo sampai video ini dibuat, semua menunjukkan tren penurunan. Sehingga akan sulit bagi saham GoTo untuk kembali ke level harga IPO, apabila situasi seperti ini terus berlanjut. Dari data transaksi, investor asing terlihat belum melakukan pembelian secara konsisten, bahkan sempat melakukan penjualan yang besar pada tanggal 17 Januari 2023, di mana saat itu justru harga saham GoTo naik cukup kencang dari level 107 ke harga penutupan 114. Nah, dari analisa singkat ini, semoga bisa memberikan sedikit pemahaman tentang kondisi dan situasi pada saham GoTo. Karena pergerakan saham GoTo dan perusahaan startup lain seperti buka dan beli sampai saat ini masih akan terus menjadi pembelajaran buat kita semua para investor untuk lebih cermat lagi dalam berinvestasi. Karena secara umum kondisi perusahaan masih dalam kondisi rugi dan belum stabilnya data transaksi sehingga fluktuasi harga di awal dan sampai 1 tahun pertama setelah IPO cenderung berujung penurunan pada harga saham terutama saham GoTo dan Buka yang mengalami penurunan. Demikian analisa dan review pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.